Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas anugerah-Mu memberikan kami kesempatan mengawali aktivitas sepanjang satu hari ini dengan membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mohon Tuhan memberkati perenungan kami, buat kami mengerti dan tolong kami untuk melakukan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pagi hari ini tertulis dalam Matius pasal 4 ayat 3 sampai ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pagi hari ini adalah menang atas pencobaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa dicari, masalah, pergumulan, persoalan akan datang dengan sendirinya menghampiri siapa saja yang ia inginkan. Tanpa diminta, yang namanya tantangan kehidupan bisa saja kapan dan menghampiri siapa saja. Namun, dalam tema kita pagi hari ini, menang atas pencobaan, pencobaan yang bersumber bukan dari Allah, tetapi pencobaan yang bersumber dari iblis atau si jahat. Bagaimanakah langkah-langkah iblis mencobai kita? Yang pertama, iblis datang kepada Yesus ketika Yesus merasakan lapar setelah 40 hari 40 malam berpuasa. Sebelumnya, selama 40 hari Yesus berada di padang gurun itu, iblis belum mendatangi dia, belum menyerang dia. Tapi ketika Yesus berada pada titik lapar karena berpuasa 40 hari 40 malam, pada titik mengalami rasa lapar itu, iblis memanfaatkan situasi itu dengan mendatangi Yesus. Maka ketika Yesus lapar, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya. Apa maksudnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Penting kita mengerti, kita pahami, iblis mendatangi kita pada situasi kita mengalami rasa lelah, rasa capek secara fisik, demikian juga secara batin kita. Di situ iblis akan mencoba mendatangi kita, mencoba membangun komunikasi, mempengaruhi cara pandang dan pemikiran kita. Oleh sebab itu, mari berhati-hati, tetap berjaga-jagalah, sebab iblis berjalan berkeliling mencari mangsa yang dapat ditelannya. Itu kata firman Tuhan. Yang kedua, lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Saudara-saudara, permintaan iblis adalah supaya Yesus menyatakan kuasanya dengan mengubah, menjadikan batu menjadi roti. Mampukah Yesus melakukannya? Tentu mampu, tentu bisa. Jangankan batu menjadi roti, iblis menjadi roti pun Yesus bisa lakukan. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Kenapa? Yang pertama, Yesus tidak mau semena-mena melakukan apa saja sesuai dengan keinginannya. Yesus tidak mau menyalahgunakan kuasa yang ada padanya. Yesus lebih memilih bergantung kepada Allah.
Yang kedua, Yesus tidak melakukan hal itu karena di balik permintaan itu ada iblis yang menginginkannya. Maka sekalipun Yesus bisa melakukannya, sanggup mengubah batu menjadi roti, tapi ia tidak melakukannya karena ada iblis di balik perintah itu. Saudara-saudara, penting sekali kita memikirkan ada apa di balik hal yang kita lakukan. Apakah ada niat kesombongan kita, atau ada iblis di balik hal yang akan kita lakukan itu. Oleh sebab itu tetap berjaga-jagalah. Yang ketiga, saudara, dikatakan Yesus menjawab iblis dengan berkata, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti tapi dari firman. Artinya apa? Menghadapi iblis tidak harus dengan badan kekar, tidak harus dengan suara keras, tapi cukup menggunakan perisai iman, yaitu firman Allah. Cukup menggunakan firman Allah. Jawaban Yesus menunjukkan bahwasanya firman Allah berkuasa. Yesus kembali kepada firman Allah, ada tertulis. Yang kedua, maksudnya apa? Manusia hidup bukan dari roti tapi dari firman Allah. Maksudnya adalah orang yang berpegang pada firman, hidupnya akan dipelihara oleh Allah. Saudara, kiranya Tuhan menolong kita pada pagi hari ini. Tetap berjaga-jaga sebab iblis berkeliling mencari mangsa yang dapat ditelannya. Amin, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa buat firman-Mu, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, bahkan memberikan kami konsep pemahaman yang baru. Kapan saja, di mana saja pencobaan dapat menghampiri kami, iblis dapat mendatangi kami. Oleh sebab itu tolong kami untuk berjaga-jaga. Terima kasih buat firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.